Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kesayangan kita, channel Pejuang Hijrah SSB Team, channel yang membahas seputar produk PTBS, PT Bandung Sinergi Teknologi. Sebelum lanjut ke update terbaru video dari kami, jangan lupa di subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar setiap kami mengupdate video terbaru, Anda mendapatkan notifikasinya. Terima kasih. Cuma terbang ke sini, minta petunjuk temannya di Kalimantan, orang Makassar. Nggak ada, saya cuma terbang ke sini, saya dicariin tempat untuk seminar, saya bagi asal tiket di pinggir jalan. Bayangkan, saya bukan orang Makassar. Ya, kenapa saya ke Makassar? Karena saya lihat waktu naik pesawat, Makassar ini kok lampunya sama temennya ini, mana ada ini gitu kan. Minggu pertama digituin, minggu kedua didebat lagi sama orang, minggu ketiga digituin. Akhirnya apa katanya? Untung saya ngambilnya basic. Ya kan? Untung saya ngambilnya paket basic. Beda kalau ngambilnya 46,5 juta. Apa yang dipikirannya? Pokoknya aku harus belajar sama Bro ini, aku harus belajar sama Pak Amir, jangan sampai uangku 46,5 juta hilang. Beda di mental, beda. Dia akan bergerak terus. Kenapa? Di otaknya nih sampai nggak bisa tidur, takut kehilangan 46,5 juta. Beda. Kalau yang basic ya untung dulu aku ngambilnya 1,5 juta. Gitu. Beda di mental, beda. Itu yang pertama. Ya. Kemudian gimana caranya ya supaya kita bisa membantu mitra menjelaskan? Ini saya mau kasih tahu ya. Jadi Bapak Ibu, saya orang yang paling tidak berani membuka suatu tempat untuk seminar. Ataupun saya kalau punya mitra, saya harus benar-benar bisa membantu mitra saya. Makanya saya jarang buka suatu tempat. Saya pertama kali ke Makassar tanpa ada yang saya kenal sama sekali. Saya cuma terbang ke sini, minta petunjuk temannya di Kalimantan, orang Makassar. Nggak ada, saya cuma terbang ke sini, saya dicariin tempat untuk seminar, saya bagi asal tiket di pinggir jalan. Bayangkan, saya bukan orang Makassar. Ya, kenapa saya ke Makassar? Karena saya lihat waktu naik pesawat, Makassar ini kok lampunya banyak benar waktu naik pesawat. Ya enggak? Berarti kan penduduknya banyak, yang pakai BBM banyak. Beda waktu saya di Kalimantan, masih banyak hutannya daripada lampunya. Ya, makanya saya kesini, saya bagi tiket di pinggir jalan, Bapak Ibu. Mungkin waktu itu saya seminar jam 3, saya baginya pagi, ya. Sampai mungkin lutut saya sakit gitu kan, tapi saya dalam hati sambil jalan sambil berdoa, ya Allah, barangkali lutut ini saya sakit, mungkin saya insya Allah besar di Makassar. Ya, yang ada berapa? Nggak nyampe 10 orang pertama. Kedua pun waktu Pak Amir baru cuma berapa? Pak Amir bukan yang pertama loh. Pak Amir, sukses itu tidak berbanding lurus dengan waktu. Tapi ketika kita berani buka suatu tempat, kita harus pastikan bahwa tidak akan pernah berhenti. Pertama saya ke Makassar mungkin kurang lebih 1,5 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang tidak pernah berhenti satu kali pun seminar di Makassar. Itu harus dipastikan. Iya. Ya, makanya saya jarang buka suatu tempat. Kemarin waktu Idul Adha, menjelang Lebaran Idul Adha, laporan, Bu, kita sudah rapat Bu. Ini peraih Mokes nih, Bu, kita sudah rapat, kita ambil keputusan besok Idul Adha kita libur. Apa kata saya? Enggak. Siapa yang suruh libur? Kata saya. Bapak Ibu libur nggak masalah, tapi kasihan orang yang baru bergabung kemarin, dia lagi semangat mau menghadirkan, ya Pak, dia baru bergabung keluar uang, dia mau jalankan bisnis ini, besoknya libur gimana? Gitu. Makanya saya Bapak Ibu mulai buka Bali dari pertama saya datang sampai sekarang tidak pernah berhenti. Besok seminar saya nggak ada. Gimana caranya? Kita duplikasikan mitra, dihajar untuk latihan presentasi. Ya. Kemudian kalau kaitannya Bapak bilang tidak boleh presentasi kalau belum peraih Mokes, gimana ceritanya? Saya Bapak Ibu, waktu saya melihat pertama kali, jadi ceritanya dulu itu bisnis saya banyak bangkrut sampai akhirnya ketemu keadaan Haris lah ceritanya.
diceritain bisnis ini, saya yang tadinya di di Jakarta di bandara ketemu, mau perjalanan ke Banjarmasin saya batalin. Kenapa? Diceritain bisnis ini. Saya bilang, Pak ini kantornya di mana, sebenarnya di mana? Ditunjukin di Bandung, jadi saya langsung ke Bandung, nggak jadi Banjarmasin, padahal tiket sudah hangus, biar aja hangus. Gitu. Kemudian di sana saya menyaksikan langsung orang-orang pada dapat mobilnya. Itu yang membuat saya jadi brutal. Oh ini berarti sebuah bisnis jawaban atas doa-doa saya selama ini. Ya enggak? Ini bisnis luar biasa Bapak Ibu. Ya. Kemudian yang saya lakukan cuma brutal, saya ceritain ke semua orang. Kemudian saya balik ke Banjarbaru, saya adakan seminar. Pertama di Vibe Hotel Banjarbaru. Pokoknya main datangin aja udah, pas saya mau sewa ruang meetingnya. Ya, saya bagi tiket asal lagi di pinggir jalan, itu yang saya lakukan. Jadi kan saya walaupun pola nggak banyak teman, bingung cara ngundang orang nih, saya teman saya siapa gitu ya. Bingung kenapa, saya hobinya baca, sukanya sendiri. Jadi yang saya lakukan bagi tiket di pinggir jalan. Nah, cara bagi tiket seperti apa? Nah, ini teknik menghadirkan juga. Dulu nih kalau cerita dulu, ini benar-benar yang saya lakukan. Ya, saya bagi tiket itu waktu itu ke bengkel-bengkel. Saya bilang, Pak, saya mau nganterin tiket titipan dari sarjana ITB. Padahal nggak ada sarjana ITB dekat saya. Nah, ini beneran loh, ini saya mengulang apa yang 2 tahun yang lalu. Terus ada bagi-bagi teknologi nano dari sarjana ITB. Padahal di bagian dekorasi motor sebiji aja. Ya nggak? Ya kemudian nanti yang hadirnya suami istri ada undian HP. Itu yang saya lakukan cuma seperti itu. Bukan ini yang sering. Jadi orang itu senangnya melakukan yang kebanyakan orang lain lakukan. Ya enggak? Kalau teknik menghadirkan. Ya orang diundang ke seminar, emang siapa yang senang seminar? Kalau saya kan undangnya bagi-bagi HP. Kan gitu ya. Ya ini kaitannya. Nah, kaitannya dengan pertama kali Pak, saya ke Balikpapan. Saya ingatkan teman saya di Balikpapan namanya Pak Afdi, mantan binaraga. Ke telepon beliau, Pak bisa nggak kumpulin temennya? Ada bisnis bagus. Bisnis apa Bu? Wes pokoknya kumpulin aja. Ya. Sampai Balikpapan beliau nelpon saya, Bu, mohon maaf gak bisa jemput, mobil saya barusan ditarik leasing. Ini beneran, sering saya ceritakan di seminar. Sampai di sana Bapak Ibu, ya, saya ngomong ke teman-teman yang ada 17 orang, dan luar biasanya apa? Ke 17 orang yang saya presentasi pertama kali, sekarang semuanya sudah tembus mobil semuanya. Ya, dan sudah beberapa yang luxury 1 miliar. Nah ini, saya ketika ngomong di depan orang-orang itu, Pak, apakah saya sudah dapat mobil? Belum dapat apa-apa. 1 minggu saya jalankan bisnis ini, 1 minggu. Saya tahu langsung saya harus gimana nih, gak banyak teman. Kepikirannya ya Pak Ardi Dewa di Balikpapan itu. Saya belum dapat apa-apa. Kalau dulu saya gak brutal seperti itu, gak mungkin sekarang dapat puluhan. Kalau semua orang bilang kalau sudah dapat mobil baru percaya diri, ya sampai kapan? Kan gitu, brutal saja. Ya itu yang saya lakukan. Terus harus pede, nyampein sesuatu tuh harus pede. Bapak Ibu kalau jalankan bisnis ini dapat mobil, kata saya, untung dapat beneran. Loh beneran ini, orangnya ada semua. Dan luar biasanya Bapak Ibu, ke 17 orang yang pertama kali saya presentasi, alhamdulillah waktu itu gak punya duit semua. Ini heran juga gitu ya. Sampai Pak Adri saya tanya, Pak gimana Pak? Belum Bu, padahal semua yang 16 orang udah ngumpulin, tinggal Pak Ardinya sendiri belum dapat utangan waktu itu. Ini memang asli yang seperti itu. Bisa ketemu beliaunya nanti, ya, Pak Ardi Dewanya. Nah ini jadi caranya gitu Pak, gak usah. Kemudian kalau dapat mitra tuh gak gampang-gampang. Dapat mitra diopeni, diurusin, terus dibiarin suruh pintar sendiri. Gimana caranya pintar sendiri? Terus punya mitra itu jangan cuma dikasih semangat, ayo semangat, nggak tahu apa yang harus dilakukan. Betul ya? Semangat. Karena ini Pak, ibarat tanpa ilmu itu ibarat seperti orang buta nggak megang tongkat. Betul nggak? Mau kemana?
gitu, nggak ngerti arahnya, gitu ya. Jadi dipandu. Nah, supaya bisa mandu orang, Bapak Ibu harus pinter juga, harus ngerti caranya. Ya, caranya yang penting. Kemudian di bisnis ini kan sebetulnya kita tinggal cerita, ya, ceritakan ke orang lain. Karena sebagus apapun bisnisnya, perusahaannya, produknya, kalau kita cerita nggak ada yang tahu. Tapi kalau cuma cerita seperti itu saja, harus kuat mental. Betul nggak? Cerita ini ada bisnis kalau jalankan bisa dapat mobil. Kata temennya mana ada, kamu dulu buktiin dapat mobil, gitu kan? Ya, ini sudah ribuan yang dapat mobil. Kamu nyadar, kamu tuh ditipu, tahu nggak? Lu beneran ini nipu poluan? Dicek dulu itu poluan beneran apa enggak? Gitu terus sautannya. Ya nggak? Gitu. Itu harus kuat mental. Nah, cara yang paling sakti sederhana. Tugas Bapak Ibu itu yang pemula. Kalau ini mungkin sudah jagoan semua ya. Ya, tugasnya cuma hadir dan menghadirkan. Hadir. Makanya tadi ada yang WA saya, Bu ini saya sudah 7 bulan ikut bisnis eco racing, tapi belum sukses. Ya, komposisinya udah berapa segini. Kalau saya sederhana, apa saja yang sudah Bapak lakukan selama 7 bulan? Gitu. Kalau mau sukses seperti Pak Amer, lakukan seperti Pak Amer. Bapak Ibu tahu nggak? Ya, Pak Amer itu sampai ngejar seminar saya sampai mobilnya nyemplung sungai. Loh, sampai masuk rumah sakit dari Polman. Ya, seperti itu. Buat Jalinda itu orangnya goib. Ya, kalau mau tahu orang goib tuh, Bu Linda ini kan, kenapa saya bilang goib? Saya seminar di Makassar ada, saya pindah Baru ada, saya pindah Pintrang ada, pindah Polman ada, ke Luwak Bangge ada juga. Ya, ternyata apa? Saking nggak bisanya menjelaskan, yang beliau lakukan ya cuma ngangkutin orang kampungnya. Jadi mendingan saya tuh paling mudah malah ngajarin yang nol sama sekali. Kenapa? Kalau dia sudah pemain jaringan, sudah kebanyakan ilmu, kadang-kadang dikasih masukan susah. Gitu. Pokoknya tugasnya Bapak Ibu yang pemula cuman hadir dan menghadirkan ke acara seminar. Bekali dengan presentasi. Presentasi itu bukan pinter-pinteran, Bu. Pokoknya siapa yang mau melakukan dia bisa sendiri. Contohnya bocah Linda itu sekarang udah pinter gara-gara melakukan aja. Dulu didorong-dorong nggak pernah berani maju ke depan menjadi pembawa acara aja nggak berani. Ya nggak? Tapi sekarang sudah dapat apa coba? Iya. Kalau udah dapat Pajero pasti mobilnya lebih dari 1. Ya kan? Tepuk tangan buat Bu Ajari. Ya, ini apa lagi tadi ya? Nah, bagaimana kita menyamakan mindset bahwa kita berada di perusahaan yang luar biasa, ya? Kalau saya di bisnis ini, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah lumayan lama di bisnis ini, kekuatannya adalah kekuatan membina tim, kerja tim. Bapak Ibu jangan kerja sendiri, pinter-pinteran sendiri, nggak akan sukses. Apakah saya pintar Bapak Ibu? Ya. Pintar. Ya, saya main helikopter itu aslinya nggak juga, kan gitu ya. Cuman keahlian saya itu ngumpulin tim. Saya nggak bisa ini, berarti saya, ada siapa, ya kan? Makanya ada Mas Deko, biar pintar ini. Makanya saya kalau ngomel-ngomel kan, ini, saya itu banyak kekurangan, tapi saya pintar merangkai tim. Ya nggak? Iya. Bapak Ibu, orang hebat itu harus hebat sendiri, ya. Makanya kalau ngomongin bisnis, saya bisa bikin gedung, saya bisa bikin jembatan, saya bisa bikin traser, bisa, saya bikin hotel, bisa. Caranya gimana? Tinggal dulu orang yang bisa. Loh, bener loh Pak, bisnis saya tuh miliaran, ya kan? Saya bikin bisnis, bikin traser bisa AMP 4,5 miliar. Ya kan, saya pernah dapat kontrak beberapa kali. Caranya gimana? Ya udah yang bisa 5,5 juta, 3,5 M ya, kamu 1 M-nya buat saya, kan gitu. Tinggal dulu orang yang bisa. Ya, jadi kita ini tidak harus bisa sendiri, tapi bisa menyatukan tim. Ya, karena kita harus menyadari kalau kita hebat-hebatan sendiri nggak akan bisa. Kekuatan di bisnis jaringan adalah kekuatan menduplikasikan ke bawah. Makanya saya kalau di rumah saya di Kalimantan, seminggu sekali pasti ada kumpul-kumpul untuk latihan presentasi. Dan yang mau pasti sukses. Pokoknya justru kadang-kadang yang nggak bisa itu yang rajin datang dan akhirnya dia sukses. Ya, ternyata Bapak Ibu walaupun dia sudah punya basic sebagai guru tuh belum tentu juga.
Gitu. Di bisnis ini belum tentu juga. Yang mampu ngikutin, tinggal ngikutin aja cara-cara orang yang sukses. Ya, kemudian, nah, gimana sih supaya tim kita solid dan tidak mati? Nah, itu yang penting. Caranya bikin mitra kita menggila. Gimana supaya mitra kita menggila? Bikin mitra kita selalu gajian. Gimana supaya mitranya selalu gajian? Kita harus ngadakan seminar rutin. Gimana caranya seminar rutin bisa jalan? Harus banyak yang hadir. Gimana caranya banyak yang hadir? Harus punya kemampuan mengundang. Ya, karena di bisnis ini sebetulnya yang cepat pertumbuhannya harus yang pasti dia yang punya kemampuan menghadirkan paling banyak. Karena tugasnya cuma menghadirkan. Contohnya, ya, saya punya mitra namanya Habib Zulfadli Asegaf. Dia cuma ngumpulin 2 kali. Saya bantu presentasi tembus mobil. Cuma 2 kali ngumpulin. Ya. Kemudian ada yang 10 hari. Cuma dia kumpulin grab. Pokoknya pinter ngumpulin, dia pinter. Tapi harus selain keterampilan mengundang, presentasi itu sendiri dan follow up-nya. Follow up ini penting. Ya, tadi udah masuk materi follow up ya? Udah paham ya? Udah paham? Nah, follow up itu saat itu juga, nggak usah nunggu besok wassalam. Kalau orang mau priority langsung hari itu, nggak usah besok lagi. Ya, banyak virus. Oke? Ya. Apalagi udah selesai belum? Ada satu terakhir tuh. Yang terakhir. Polri TNI. Oh, TNI Polri ya. Siap. Jadi kalau saya Bapak Ibu, saya ini jarang presentasi polisi TNI, itu jarang. Sudah Ya, karena gini. Kenapa awalnya? Karena kalau polisi, pertama alasan saya karena saya takut kalau polisi masuk grup saya ketahuan sering hilang 1 minggu. Mungkin dipikirnya orang kan, oh saya prospeknya cepat karena prospek polisi-polisi. Enggak, justru polisi-polisi itu terakhir-terakhir. Setelah melihat saya sukses, malah teman-teman saya polisi itu tahunya dari wilayah luar. Ya, jadi ada polisi-polisi dia lagi Dikjur, pendidikan kejuruan reserse. Ternyata apa? Di Pusdik sana pelajarannya jadi masuk racing. Ini yang saya tahu. Jadi pas itu baru tahu ini ada polisi dari Kalimantan, Mbak Rini gitu kan. Akhirnya menghubungi saya, gimana sih Mbak caranya, ajarin dong. Biasanya tahunya dari orang lain, karena saya kalau di kantor diam-diam aja Pak. Nggak pernah ngajak-ngajak, karena saya apa ya? Karena gini, polisi itu memang punya kelebihan, tapi nggak semua polisi itu kayak saya gitu ya. Nah, karena orang itu terbagi 2, ada yang satunya mentalnya pejuang, satunya mental pegawai. Biasanya polisi yang sukses karena dia mentalnya pejuang, bukan mental pegawai. Apapun itu, kalau dia mentalnya pegawai, jarang sukses, susah sukses. Karena dia tidak mengendalikan dirinya sendiri. Dia maunya cuma menurut sama atasannya. Kalau saya kan nggak bisa gitu ya. Karena apa? Kalau saya cuma itu waktunya habis kan gitu, tapi duitnya nggak ada. Bukan ngomongin nggak ada ya. Saya bersyukur sudah jadi anggota Polri ya. Maksud saya, mungkin saya kalau nggak jadi anggota Polri, mungkin dulu kerja di pabrik rokok, mungkin kan nggak tahu ya. Ya, tapi kan Bapak Ibu, kita ini banyak kebutuhan. Ya, kalau kita nggak pinter-pinter cari sampingan, ya kita kan pengen kehidupan kita nih ya apa? Bisa paling tidak sedekahnya bisa gede juga, ya kan? Bisa, kalau dulu misalnya kita cuma bisa umroh sendiri, bisa umrohin orang lain kan seperti itu ya. Kita pengennya menjadi orang yang lebih baik, gitu ya. Apalagi? Ada satu pertanyaan juga, pertanyaan dari Cilani tadi. Kalau ada yang ditawarkan terus dia mengatakan bahwa kendaranya. Oke. Bapak Ibu, saya tidak pernah bermain-main di produk. Saya fokus di jaringan, ya. Tapi beda, misalnya kalau saya di mana-mana tuh selalu alhamdulillah selalu closing gitu ya. Cara yang saya lakukan apa? Misalnya saya ke Bali, saya naik Grab, berarti saya main di produk dulu. Kenapa? Saya naik Grab, Pak BBM-nya naik apa Pak? Pakai apa? Pakai premium. Udah pernah dengar eco racing nggak? Apa Bu? Ini. Oh ini saya pas bawa nih, coba dulu. Baru saya kemudian mainnya ngirimin video-video setelah omongan enak gitu ya. Biasanya saya mainnya bukan di produk. Karena apa? Saya tuh senangnya cepet gitu. Cepat. Senangnya orang tuh, kalau saya lebih
lebih banyak fokus di bisnisnya. Tiap-tiap orang beda ya. Kalau di produk ya gitu. Sama kayak Pak Iqbal nih. Pak Iqbal ini awalnya, mungkin Pak Iqbal dikasih orang nggak pernah mau coba, betul nggak Pak Iqbal? Iya, sampai akhirnya menantunya sendiri. Pas BBM-nya full dimasukin. Setelah itu tahu kok jalurnya nggak bisa turun. Jadi untuk nyoba itu harus apa ya? Iya. Ya. Kemudian kalau ada orang bilang nih kemarin, saya pernah juga kemarin Pak ini Pak cobain dulu, saya naik Grab gitu kan. Tapi ternyata dia nggak mau masukin. Nggak Bu, saya nggak berani. Ini soalnya bukan mobil saya, mobil bos saya. Nggak apa-apa masukin aja, kalau rusak saya ganti mobilnya, saya bilang gitu. Kalau saya berani, kenapa? Karena saya yakin dengan produknya, Bapak Ibu. Bapak Ibu mobilnya tidak akan rusak dengan Eco Racing, justru terawat. Kan gitu ya. Kalau saringan itu untuk di solar memang saringan harus itu, karena apa? Orang yang ahli mesin pasti tahu. Kenapa? Eco Racing, terutama yang solar, dia itu ngikat kotoran. Ya kan, kotoran itu yang nanti akhirnya bisa nyumbat ke saringan. Ya, justru bagus karena kotorannya diikat. Gitu. Ya mungkin Pak Agrim itu yang ahli menjelaskan. Ya, tapi kasarannya seperti itu. Ya, kalau saya bukan main di itu. Kalau saya mamerin orang di bisnisnya, dapat mobilnya, dapat bonusnya. Tapi kalau saya orang misalnya ada yang nentang-nentang tuh saya nggak gitu. Saya orangnya anti debat gitu ya. Jadi Bapak Ibu caranya makanya jangan suka di prospek per person. Caranya adalah bawa ke seminar. Kalau sudah di seminar tuh rata-rata nggak ada yang nanya tuh produknya. Dia sudah tergiur dengan bonus mobilnya, betul nggak? Kalau kita prospek sendiri ya hasilnya kayak gitu. Yang kita bergulat di produk lah segala macamnya lah gitu ya. Oke? Saya rasa itu ada yang belum terjawab? Semua sudah. Oke. Iya. Terima kasih. Oke. Tepuk tangan dulu dong buat Bunda Kapten dasar luar biasa. Ya, Bapak Ibu yang mati sebelum kita salat. Leader kami yang top leader kami juga yang selalu mendampingi beliau kemanapun beliau pergi ya presentasi ini. Dan alhamdulillah karena beliau juga lah saya juga bisa ada di sini. Saya painkan untuk Bapak Deko Wilson. Bisa tampil ke depan dulu Mas Deko? Ya, karena masih banyak yang tidak kenal dengan beliau ini. Ya. Dan inilah yang terus memaintain semua. Silakan Mas Deko sampai ke depan, bisa lewat sini. Ya. Dan beliau inilah top leader kita semua. Jadi pas di atas saya adalah beliau Bapak Ibu. Tepuk tangan dulu buat Mas Deko ya. Jadi dari Bunda Kapten ini ke beliau baru saya. Ini beliau ya, besok. Siap. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu ya. Nah, dan beliau inilah yang menjadi kalau saya bahasakan sih malaikat saya di awal ya. Karena kebetulan pada saat saya memulai di awal itu beliau banyak membantu saya. Bunda Kapten ini mengajar saya ilmunya, tapi beliau terlalu teknisnya luar biasa. Tepuk tangan dulu sekali Bapak Ibu ya. Terima kasih Bunda atas waktunya, terima kasih Mas Deko atas waktunya. Insya Allah besok kita ada seminar dan selain beliau ini setiap kali Bunda Kapten datang ke Makassar pasti beliau juga ada. Jadi insya Allah kita akan terus ketemu di seminar-seminar. Ya sekilas mungkin ya beliau ini sebetulnya orang yang pertama saya ajak di bisnis ini tapi nggak pernah mau. Ya kenapa nggak pernah mau? Karena anti jaringan. Kenapa anti jaringan? Karena dari selidik punya selidik dari SMA udah main jaringan tapi nggak pernah sukses. Ya tapi begitu melihat saya 3 minggu tembus mobil, beliau panas bergabung, targetnya setahun karena nggak pernah sukses. Tapi sekarang sudah dapat berapa? Dia sudah dapat 8 unit motor, 6 mobilio, 2 Pajero dan 1 rumah 1 miliar. Luar biasa, tentang dasar ya. Ya, jadi di balik kesuksesan saya sebetulnya beliau di belakangnya itu, karena beliau yang ahli IT dan lain-lain. Makanya Bapak Ibu pinter-pinteran bangun tim, melihat timnya mana yang pintar. Kalau perlu dididik, ya magangin sama Mas Deko, insya Allah pintar. Ya, dasarnya aku tepuk tangan dulu buat Mas Deko ya. Terima kasih Bunda atas waktunya. Ini luar biasa sekali testimoni untuk kita semua. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk beliau, Bunda Kapten dan Bapak Deko Wilson. Terima kasih. Silakan. Mas, ya Mas Deko ya, Mas saya ini luar biasa. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, kita rehat sejenak untuk kopi break dan sholat asar. Ya, saya juga. Bapak Ibu kita istirahat sejenak sholat asar dan kopi break di luar. Kita kembali ke ruangan 15 menit ya. Kita akan lanjutkan materi kita sisa 2 materi lagi. 15 menit bisa kembali ke ruangan masing-masing. Terima kasih.